Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dimana Ia masih memberikan kita nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan sehingga kita masih dapat melaksanakan aktivitas kita seperti biasanya. Tak lupa pula solawat beriringkan salam. Marilah sama-sama kita haturkan kepada junjungan Nabi Allah, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan melafazkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang terhormat Bapak Ramadan Lubis MAG selaku dosen pembimbing mata kuliah Ilmu Tauhid tahun ajaran 2021-2022. Perkenalkan, saya Rizka Rahman Tanjung dari kelas PGMI 3 semester 1 dengan NIM 0306213120. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang tanda-tanda kekuasaan Allah di lingkungan sekitar kita. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap tumbuh-tumbuhan. Jika melihat tumbuh-tumbuhan menghijau dan hamparan pepohonan, maka hati kita akan terasa damai. Tapi tahukah kita bahwa selain indah, ternyata banyak hikmah penciptaan di balik semua itu. Bagaimana tumbuhan hidup dan melangsungkan habitatnya, sesuai dengan firman Allah dalam Quran Surah Al-An'am ayat 99 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون. Yang artinya, dan dialah yang menurunkan air dari langit, lalu kami tumbuhkan dengan air itu segala macam tumbuh-tumbuhan. Maka kami keluarkan dari tumbuh-tumbuhan itu tanaman yang menghijau. Kami keluarkan dari tanaman yang menghijau itu butir yang banyak, dan dari mayang kurma mengurai tangkai-tangkai yang menjulai, dan kebun-kebun anggur, dan kami keluarkan pula zaitun dan delima yang serupa dan yang tidak serupa. Perhatikanlah buahnya pada waktu berbuah dan menjadi masak. Sungguh, pada yang demikian itu ada tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang beriman. Tumbuh-tumbuhan merupakan dunia yang berdiri sendiri. Para ilmuwan masih terus mempelajarinya. Setiap hari, mereka melakukan loncatan jauh dalam menyingkap karakteristiknya. Para ilmuwan telah membagi tumbuh-tumbuhan menjadi beberapa jenis berdasarkan sifat-sifat anatominya, reproduksinya, maupun lingkungannya. Secara umum, tumbuh-tumbuhan tumbuh dari biji yang tercukupi oleh kondisi-kondisi khusus. Yang paling penting adalah embrio yang ada di dalamnya. Biji dapat disimpan dalam waktu yang lama. Hal ini menjadi bukti keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buktinya, biji-biji gandum yang ditemukan di dalam kuburan para raja Mesir dan telah tersimpan dalam waktu ribuan tahun dapat ditanam pada masa sekarang. Terpenuhinya air dan panas yang sesuai merupakan suatu keharusan untuk pertumbuhan. Setiap biji tumbuh dalam temperatur tertentu. Udara juga merupakan sesuatu yang sangat vital bagi tumbuhan. Tumbuhan adalah makhluk hidup yang bernafas, bahkan mampu merasakan bersedih dan berbahagia. Pernah dilakukan penelitian terhadap tumbuh-tumbuhan yang diletakkan di pesawat luar angkasa dan dipasangi alat-alat penelitian yang canggih. Rekaman-rekamannya menunjukkan bahwa tumbuh-tumbuhan itu mengalami kerusakan-kerusakan dan kekacauan pada sarafnya. Ketika kembali ke bumi, tumbuhan tersebut menjadi tenang seperti semula.
Jika biji ditanam, embrio hidup keluar darinya dengan membentuk akar-akar kecil, lalu dia mulai memakan bahan makanan yang tersimpan di dalam biji, hingga batang tubuhnya memanjang dan menancap ke dalam tanah untuk mendapatkan makanan darinya. Dalam hal ini, gerakannya sama dengan gerakan embrio manusia dan hewan, makan dari tubuh ibunya saat masih dalam kandungan, kemudian dari susunya, kemudian berpisah dari tubuh ibunya dan mengandalkan dirinya sendiri ketika tubuhnya telah siap untuk itu. Apakah selain Allah ada yang memberikan kehidupan pada biji? Apakah selain Allah ada yang memberikan kekuatan pada akar untuk menerobos ke dalam bumi dan mengeluarkan batang dan ranting, memberikan daun, bunga-bunga, dan buah-buahan? Ini adalah kehidupan yang rumit, jeli, agung, berakal, yang tujuannya adalah menjaga jenisnya dan melanjutkan estafet kehidupan. Maha suci Allah, zat yang maha hidup dan pemberi kehidupan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menganjurkan kita untuk menanam pepohonan sesuai dengan sabdanya yang artinya, sekiranya hari kiamat hendak terjadi, sedangkan di tangan salah seorang di antara kalian ada bibit kurma, maka apabila dia mampu menanam sebelum terjadi kiamat, maka hendaklah dia menanamnya. Dari sabda baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terlihat betapa menanam pepohonan sangat dianjurkan, walaupun mungkin bukan kita yang akan menuai hasilnya. Tentu bukan tanpa maksud Nabi Allah Muhammad SAW menganjurkan demikian, karena manusia dan hewan sangat bergantung pada tumbuhan sebagai bahan makanan, bahan tekstil, bahan pembuat rumah, sumber obat-obatan, dan lain sebagainya. Ternyata banyak kebaikan yang akan didapatkan dari aktivitas menanam pohon. Selain menyumbangkan oksigen atau udara bersih bagi makhluk hidup, pepohonan membuat lingkungan menjadi sejuk dan asri, tentu menyenangkan bagi kehidupan manusia. Sungguh tidak ada kerugian dari kegiatan menanam pohon, sebaliknya justru manfaat yang akan diraih, salah satunya untuk bersedekah. Bersedekah dengan menanam pohon, ya tentu saja bisa. Sesuai dengan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya, tidaklah seorang muslim menanam suatu pohon melainkan apa yang dimakan dari tanaman itu sebagai sedekah baginya, dan apa yang dicuri dari tanaman tersebut sebagai sedekah baginya, dan tidaklah kepunyaan seorang itu dikurangi melainkan menjadi sedekah baginya. Hadis riwayat Imam Muslim. Masya Allah, hanya kebaikan yang akan didapat ketika kita menanam pepohonan. Bahkan walaupun hasil tanaman dicuri orang atau habis dimakan binatang, semua tercatat sebagai sedekah. Bayangkan jika kita bisa sering bersedekah dengan hasil tanaman kita. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 261 yang artinya, perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir. Pada tiap-tiap bulir 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha luas karunia-Nya lagi Maha mengetahui. Selain dilipat gandakan pahalanya, masih banyak balasan kebaikan dari aktivitas bersedekah. Kita akan dipanjangkan umur, mendapatkan naungan di akhirat kelak, bahkan dimudahkan ke surganya. Nyatalah bahwa menanam pepohonan itu menyenangkan. Mari temukan kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada tanaman kita. Semoga kita termasuk orang-orang yang berakal. Wallahu a'lam bishawab. Baiklah, demikianlah tadi penyampaian materi saya tentang bukti tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala di lingkungan sekitarnya. Saya Rizka Rahman Tanjung, mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.